Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Rudiaman, NIM saya 44231471. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi salah satu buku yang sudah saya baca dengan judul Baca Buku Ini Saat Engkau Gagal, dengan pengarang Kinanti Dinda Rahayu yang diterbitkan di Yogyakarta. Nah, pada bagian awal dari buku ini kita sudah disuguhkan dengan topik sahabat kegagalan, di mana pada umumnya jika kita mendengar kata sahabat seringkali identik dengan sebuah sosok yang paling dekat dengan diri kita. Nah, di dalam buku ini dibahas bagaimana sebuah kegagalan adalah sebuah kesuksesan. Nah, hal tersebut dikarenakan untuk meraih kesuksesan kita juga harus siap untuk menerima sebuah kegagalan. Nah, setelah kita memahami hal tersebut, barulah kita dapat menjadi pribadi yang lebih sukses. Nah, seperti halnya dari pepatah yang sering kita dengar, bahwa kegagalan merupakan sebuah kesuksesan yang tertunda. Nah, kalimat yang memiliki makna bahwa dalam setiap kegagalan kita harus dapat menjadikan hal tersebut dorongan dan motivasi untuk terus bangkit dan berjuang untuk meraih kesuksesan yang tertunda tersebut. Nah, kesuksesan tidak akan dapat diraih tanpa melalui proses, yang tentunya memakan banyak waktu. Begitulah ucapan yang ada pada buku ini, di mana kesuksesan diumpamakan sebagai sebuah proses panjang yang juga memakan cukup banyak waktu kita. Untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan itu sendiri, terdapat proses yang harus kita lewati, dan seringkali dalam prosesnya kita akan mengalami kegagalan. Namun, jika kegagalan tersebut sebagai motivasi, karena bagaimanapun waktu serta proses yang telah kita lewati merupakan kunci terpenting untuk mencapai kesuksesan. Nah, dengan kita mengalami berbagai kegagalan dalam proses mencapai kesuksesan, maka sebuah kesuksesan tersebut akan menjadi sebuah cerita menarik yang dipenuhi dengan berbagai rintangan demi rintangan hingga menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, menurut buku ini, sukses merupakan sebuah kepastian yang pada akhirnya akan dialami oleh semua orang. Namun permasalahannya ada pada seberapa lama atau panjang proses yang kita lalui sebelum mencapai kesuksesan tersebut. Untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan itu sendiri, kita tidak bisa hanya berdiam saja dan harus melakukan sebuah tindakan yang disebut sebagai action. Nah, walaupun dalam prosesnya seringkali action tersebut akan gagal, kita harus tetap berusaha untuk mengejar kesuksesan yang sebenarnya. Nah, dalam meraih kesuksesan itu sendiri, kita juga harus menjadi pribadi yang berani untuk mengambil sebuah resiko. Karena menurut buku ini, semakin besar resiko yang berani kita ambil, maka juga semakin besar pula kesuksesan yang bisa kita dapatkan nantinya. Nah, terdapat pula yang dapat kita petik dari buku ini, di mana untuk mengingat beberapa hal ketika sedang berada di dalam situasi sulit atau terpuruk di dalam hidup kita. Pertama, untuk selalu mengingat bahwa segala rintangan atau hal buruk yang terjadi pada diri kita bisa dan pasti akan berubah menjadi yang lebih baik. Dan yang kedua, kita juga harus mengingat kembali bagaimana untuk berada di titik kita berada. Kita telah melewati berbagai rintangan dan kesulitan yang seringkali juga membuat kita ingin menyerah, namun tetap diterjang dengan sekuat tenaga. Nah, ketiga yaitu menjadikan rintangan atau kesulitan yang sedang kita lalui tersebut sebagai bahan serta kesempatan kita untuk belajar dan mendapatkan ilmu untuk lebih berkembang. Nah, keempat, kita harus mengingat di balik segala kesulitan yang kita lalui tersebut selalu ada nilai kebaikan dan secercah hikmah yang nantinya dapat kita jadikan pembelajaran untuk mencapai kesuksesan. Nah, dan yang kelima, jangan jadikan kesulitan atau masalah yang sedang kita alami tersebut menjadi alasan untuk kita mendapatkan bahagia. Kita harus dapat memisahkan antara permasalahan dengan urusan pribadi yang membuat kita bahagia. Dan yang keenam, saat menjalani masa sulit dalam hidup, tetaplah mengingat untuk
tidak menyalahkan diri terlalu keras jika suatu hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan yang ketujuh, saat kita mengalami kegagalan seringkali mengundang omongan negatif dari banyak orang dan berbagai pihak. Namun jangan jadikan perkataan orang tersebut sebagai patokan, karena mereka hanya bisa melihat kegagalan kita saja, bukan bagaimana perjuangan dan proses yang harus kita lewati untuk mencapai hal tersebut. Dan yang terakhir, kesulitan atau kegagalan yang sedang kita alami seringkali bukanlah sebuah kemunduran dari proses kehidupan kita, melainkan batu loncatan yang dapat mempercepat proses kehidupan kita untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kiranya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.